Halo, selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu orang tua dan juga Bapak Ibu guru. Selamat pagi dan selamat sahabat. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa, dahsyat dan Tuhan memberkati. Baik, pada sahabat yang indah ini, Mr. Don akan mengajak kalian untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah PGM Worship hari Sabtu atau hari Sabat tanggal 30 Januari 2021 dengan saya sebagai pembicara sekaligus pembawa acara. Nah, untuk tema kita kali ini anak-anak saya berikan judul Good Boy, Good Student. Dan ini adalah susunan acara untuk PGM kali ini. Yang pertama doa buka, yang kedua lagu pujian, yang ketiga firman Tuhan, yang keempat doa penutup, dan yang terakhir adalah pengumuman. Baik, kita akan masuk ke acara yang pertama, doa buka. Saya akan pimpin dalam doa buka ini. Mari anak-anak, Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi dan selamat sahabat. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi ini, Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan, kecukupan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami boleh Tuhan berada di dalam acara PGM Worship ini, untuk boleh memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan boleh Tuhan berbagi berkat bagi sesama. Berkati kami Tuhan, urapi kami, layakan kami Tuhan, ampuni kami semua. Dalam nama Tuhan kami ajaib Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu terkasih, ya, kita akan masuk ke lagu pujian atau lagu buka. Nah, karena ini kita melalui slideshow PowerPoint, maka saya akan putarkan untuk lagu pujian ini dari Citra Solastika, Ku Tetap Cinta Yesus. Mari kita nikmati dan kita resapi, kita puji Tuhan, kita turut memuji Tuhan. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
Baik anak-anak, pujian yang luar biasa sekali lagi. Jadi saya rindu kita semua adalah anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Aba ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu terkasih, saat ini kita masuk di renungan utama, renungan firman yang singkat ini, yang saya bawakan dengan judul Good Boy dan Good Student. Baik, sebelumnya kita akan berdoa. Saya ajak untuk semua tunduk kepala, kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau melayakkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memakai kami sebagai alat-Mu di dalam rencana-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Engkau bekali kami Tuhan dengan firman-Mu yang hidup, yang boleh menguatkan, menginspirasi, memotivasi Tuhan. Berkati kami Tuhan, khususnya berkati hamba-Mu yang membawakan roti hidup, layakkan kami Tuhan. Dan berkati para pendengar, para pemirsa yang melihat video ini, biarlah Tuhan juga merasa terberkati Tuhan dengan renungan. Amin kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan kali ini saya bawakan dengan judul Good Boy dan Good Student. Ya, dalam hal ini good boy saya artikan dalam hal yang luas, tidak hanya good boy, anak laki-laki saja, tetapi juga good boy and good girl. Ya, kalau kita dalam bahasa Inggris, kita secara umum kita ngomong good boy, artinya anak-anak yang baik, siswa-siswa yang baik. Nah, kalau saya boleh bertanya anak-anak, ya, siapakah dari seluruh anak-anak YPAS, baik dari TK, baik dari SD ataupun SMP, yang merasa dirinya itu adalah anak yang baik? Yang merasa dirinya itu adalah siswa yang baik. Ayo siapa? Silakan ngacung sendiri di rumah masing-masing. Siapa yang percaya diri mengatakan saya itu anak yang baik, saya itu adalah siswa yang baik? Siapa? Nah, silakan jawab dalam diri kalian masing-masing ya. Ya, saya tidak perlu menuntut jawabannya langsung saya tahu, tetapi saya percaya anak-anak Advent adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak Advent adalah anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang patuh pada orang tua, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, berbicara mengenai anak-anak yang baik, siswa-siswa yang baik, tentu saja kita perlu tahu dulu definisi dari anak yang baik. Anak yang baik itu dilihat dari apanya sih? Siswa yang baik itu dilihat dari segi apanya sih? Nah, di sini Mr. Don memberikan 3 aspek yang bisa menjadi parameter atau indikator apakah anak itu bisa dikatakan atau dikategorikan dalam anak yang baik atau siswa yang baik. Yang pertama dari aspek kerohanian, keagamaan, religiosity. Seorang anak yang baik dikatakan baik ketika mungkin dia memiliki kerohanian yang kuat. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, parameternya apa? Parameternya setiap Sabat atau hari Minggu selalu ke gereja. Ya, setiap pagi dan setiap malam membaca firman Tuhan. Tidak lupa berdoa, tidak lupa mendoakan orang tua dan saudara teman-temannya. Ya, anak yang baik selalu membawa Alkitab ketika ke gereja, selalu menyelidiki Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, ini kategori anak yang baik, siswa yang baik dilihat dari sisi apa? Dari sisi kerohanian. Nah, siswa yang baik juga sama. Siswa yang baik berarti ketika dia PGM selalu hadir tepat waktu dengan seragam yang sopan, membawa Alkitab, datang setiap Sabtu. Ketika renungan pagi siswa via Zoom selalu hadir tepat waktu, selalu menampilkan wajahnya, ya. Ketika disuruh membaca firman Tuhan selalu siap. Itu adalah anak-anak yang baik, siswa yang baik menurut kategori kerohanian. Yang kedua, anak yang baik dan siswa yang baik bisa kita lihat dari karakternya. Karakternya berupa sifat atau wataknya. Apakah anak itu baik tergantung apa yang dia menjadi perilakunya, menjadi kesehariannya, menjadi wataknya, sifatnya. Anak yang baik mungkin adalah anak yang patuh pada orang tua. Anak yang baik adalah anak yang hormat pada bapak ibu guru. Siswa yang baik adalah siswa yang karakternya selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, selalu hadir tepat waktu, selalu hormat kepada bapak ibu guru orang tua, selalu sopan kepada sesama, selalu menolong temannya ketika dibutuhkan, selalu mau mencuci piring, membersihkan tempat tidur sendiri, selalu mau bangun tidur tepat waktu, ya, selalu mau membantu orang tuanya. Itu mungkin anak-anak dan juga bapak ibu
kategori dari anak yang baik atau siswa yang baik dari segi karakter. Dan yang ketiga, kadang siswa yang baik atau anak yang baik dilihat atau dikatakan baik ketika kita melihat dari kompetensinya. Seorang anak, seorang siswa dikatakan baik ketika mungkin skillnya tinggi, mungkin pengetahuannya hebat, keterampilannya dahsyat, kompetensinya mumpuni. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin katakan si A dikatakan baik karena apa? Karena matematikanya selalu dapat nilai 100. Si B dikatakan baik kenapa? Karena si B ini selalu menjadi juara kelas. Si C dikatakan baik kenapa? Karena si C ini mampu melakukan berbagai keterampilan. Mungkin pinter gitar, mungkin pinter nyanyi, mungkin pinter main biola, mungkin hebat dalam membuat prakarya, mungkin jago melukis, mungkin dan sebagainya. Jadi ini adalah kriteria atau parameter dari 3 kategori. Yang pertama kerohanian, yang kedua karakter, yang ketiga kompetensi. Nah sekarang Mr. Dun mau tanya, kira-kira dari 3 aspek ini kalian memenuhi yang mana sebagai kategori anak yang baik, siswa yang baik? Ya, ayo anak-anak TK, SD, SMP. Dari ketiga ini apa kalian memenuhi minimal salah satunya atau salah duanya? Bahkan, oh Pak, oh Mister, saya tiga-tiganya memenuhi kriteria good boy, good student. Wah luar biasa, saya turut berbangga, saya turut bersukacita anak-anak. Ya, tapi mungkin ada dari kalian yang, oh Mister Tuan ternyata dari ketiga-tiganya saya itu belum. Satu kerohanian saya juga masih lemah. Karakter saya juga, saya senang bullying teman-teman saya. Dari segi kompetensi saya juga nilainya jelek semua. Apakah mungkin seperti itu anak-anak? Jangan patah semangat ya. Kalau kalian tidak memiliki minimal satu dari ketiga ini, tetap semangat dan berdoa pada Tuhan. Minta Tuhan menyurahkan Roh Kudus dan talenta sehingga kalian bisa menjadi anak yang baik dan bisa menjadi siswa yang baik. Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu, ya ini saya akan membagikan, akan share, memutarkan satu video pendek ya mengenai bagaimana kelakuan dari anak-anak yang baik, siswa-siswa yang baik, dan juga perilaku dari anak-anak yang buruk atau siswa yang buruk. Silakan menikmati dan kita ambil inspirasi dan intisari pelajarannya. Asik, kita lebih awal 30 menit ya, Dari mana aja kamu? Dari mana, Wei? Biasa. Ya, yalah Pak, muda tuh Pak. Kabupaten. Kabupaten. Ya, nah itu lah. Kemarin ngapain Mbak? Ada Pak, kemarin di PS. Kemarin ngapain Mbak? Enggak ada Pak. Oke, sekarang rangkum buat ulangan nanti ya, hari Senin. Nanti dicatat. Iya Pak. Oke, sekarang rangkum buat ulangan nanti ya, hari Senin. Nanti dicatat. Iya Pak. Entar gurunya kan galak. Ayo belajar. Iya ini gue juga lagi belajar. Ngapalin ya? Weh, coy, gurunya killer lagi gimana nih? Cabut ya, cabut lah. cabut. Dek. Lore. Lu mau ngapain? Dek. Keluarnya. Ayo, gue jadi Ya, Pak. Ini bagi duluan. Enggak, dia Pak. Dia Pak. Enggak, pusat. Pak, dia Pak. Enggak, kalian berdua. Pak.
Baik anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya itu adalah cerita video pendek ya mengenai bagaimana kelakuan anak-anak yang baik dan juga anak-anak yang buruk. Siswa yang baik dan siswa yang buruk di satu sisi. Saya harapkan seluruh siswa YPAS, TK, SD, SMP menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa. Baik, sekarang kita akan masuk ke beberapa anak baik yang ada di dalam Alkitab. Nah, siapa saja anak-anak? Banyak sekali. Yang saya katakan banyak sekali. Setiap nabi yang ada, setiap tokoh yang ada, biasanya ketika di masa kecil adalah anak yang baik, anak-anak. Ya, di sini saya sebutkan 4 tokoh anak baik di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Ishak di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, ketika Abraham menerima wahyu dari Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, untuk mengorbankan Ishak ya sebagai satu-satunya anak perjanjian Abraham dan Ishak, Abraham dan Allah, maka Ishak ini adalah anak yang patuh pada orang tua. Dia tidak mengeluh, dia tidak takut berlebihan, dia tidak memberontak, tetapi dia ikut apa yang dikatakan Abraham karena dia percaya kepada bapaknya. Dia patuh, taat pada perintah Tuhan karena dia percaya akan Tuhan Allahnya. Ini adalah Ishak ya, dan puji Tuhan. Nah, ternyata di akhir cerita Tuhan mengganti korban Ishak dengan domba. Yang kedua, ya Nabi Yusuf. Ya, Yusuf di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 dikatakan adalah anak yang menjadi kesayangan dari Yakub ayahnya. Nah, karena kesayangan apa? Biasanya selain mungkin karena memang Yusuf ini anak yang terakhir atau hal yang lain, tetapi mungkin bisa juga karena Yusuf ini memiliki perangai yang baik, watak yang baik, wajah yang cakep, ya kelakuan yang baik anak-anak, sehingga Yusuf ini menjadi kesayangan dari ayahnya. Yang ketiga, ya kita masuk ke Samuel. Nabi Samuel ini di masa kecilnya adalah anak perjanjian juga, anak Nazar, karena Hana ibunya lama tidak hamil-hamil, dan ketika dia ingin hamil, dia bernazar pada Tuhan. Tuhan, aku ingin serahkan anakku ini menjadi pelayanmu. Dan Tuhan mengabulkan itu. Dan Samuel ini di bawah pengawasan Nabi Eli tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Bahkan anak-anak Nabi Eli sendiri, Hofni dan Finehas, ya bukanlah anak-anak yang baik. Tetapi Samuel ini anak orang lain, bukan anak Imam Eli, malah menjadi anak kesayangan Imam Eli dan khususnya anak kesayangan Tuhan, dan mendapatkan panggilan Tuhan ketika Samuel ini masih sangat amat muda. Dan yang terakhir, siapa lagi kalau bukan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan kelahiran yang ajaib, lahir tanpa benih, laki-laki, lahir dari perawan Maria. Yesus tumbuh menjadi anak kecil yang luar biasa. Ya, ketika dia kecil dia sudah mengadakan berbagai mukjizat, sudah pandai untuk menerangkan tentang firman Tuhan. Dan Yesus ini dikatakan ketika dia kecil semakin bertambah besar hikmat dan pengertiannya oleh karena dialah Tuhan dan Allah kita. Jadi kita bisa lihat di Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, ya, ketika seorang memiliki karakter yang baik, ketika seorang dikatakan menjadi anak yang baik atau siswa yang baik, tentu saja itu tidak terjadi secara instan. Tentu saja itu tidak terjadi secara seketika. Tetapi itu melalui suatu proses yang bisa dikatakan mungkin cukup panjang. Masing-masing anak memiliki proses yang berbeda-beda, tetapi minimal paling tidak ada 5 proses yang dilalui oleh seseorang tersebut sehingga dia dikatakan memiliki atau menjadi anak yang baik, menjadi siswa yang baik. Yang pertama adalah pikiran. Ya, apa yang akan kita katakan, kita lakukan, jadi kebiasaan, jadi karakter kita, itu berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita, aku ingin mencontek. Nah, maka apa? Maka kemudian apa? Dia akan mengatakan, meskipun mungkin dalam hati, atau dia mengatakan ke teman-temannya, aku pengen nyontek nih. Nah, misalnya seperti itu. Dari pikiran masuk ke perkataan. Kalau pikirannya kotor, maka perkataannya akan kotor. Kalau pikirannya mesum, perkataannya akan mesum. Kalau pikirannya isinya misah-misuh, perkataannya pun akan juga kasar dan misuh-misuh. Ya, dari perkataan-perkataan ini, maka akan menjadi perbuatan, akan dilakukan. Dari pikiran, wah, Pak Guru ini menjengkelkan sekali. Ya, kemudian akan dikatakan kepada Bapak Ibu Guru itu atau juga mungkin ke temannya, si A ini Bapak Guru ini
ngayoke banget ya. Nah, dan setelah itu akan masuk ke perbuatan. Perbuatannya berarti apa? Mungkin melawan tindakan guru. Mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter siswa yang baik. Nah, dari perbuatan itu, maka perbuatan yang diulang-ulang akan jadi kebiasaan. Yang akan biasaan terus-menerus dilaksanakan. Dan akhirnya akan menjadi karakter, menjadi sifat, menjadi watak. Dan kalau sudah jadi karakter ini anak-anak, Bapak Ibu, sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi dari pikiran, dari perkataan, dari perbuatan, dari kebiasaan menjadi karakter. Saya berikan satu contoh yang baik. Misalnya kita ingin memiliki karakter tepat waktu. Maka dalam pikiran kita, otak kita, ketika kita mungkin malam hari mau tidur, kita langsung berpikir, aku pengen besok bangun pagi tepat waktu, tidak terlambat sekolah. Nah, ini pikiran kita ini akan kita katakan mungkin kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada diri kita sendiri. Oh, saya pengen. Atau kepada Tuhan malam. Tuhan, saya ingin besok bangun tepat waktu. Besok bangun pagi sehingga masuk sekolah tidak terlambat. Nah, perkataan ini sebagai apa? Sebagai iman, maka akan kita tidak lanjut dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya, ya, berarti perbuatan. Ternyata dengan pikiran kita, dengan iman kita, dengan perkataan kita bahwa kita ingin bangun pagi, maka puji Tuhan, dimampukan Tuhan juga kita pasti bisa bangun pagi. Akhirnya kita bisa bangun pagi. Nah, bangun pagi ini dilaksanakan secara terus-menerus, tepat waktu ini dilaksanakan secara terus-menerus setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan. Ya, yang kebiasaan ini, kebiasaan baik ini tidak hanya mungkin dalam hal pagi, bangun pagi, tapi mungkin bisa meluas ke hal-hal yang lain. Orang itu akan menjadi orang yang rajin dan tepat waktu. Dan ketika kebiasaan ini dilaksanakan tiap hari terus-menerus, maka akan terpupuk selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan akan membentuk karakter, sifat, watak dari anak tersebut menjadi anak atau orang yang tepat waktu, yang rajin, yang menghargai, yang bisa bangun pagi. Jadi paham anak-anak, Bapak, Ibu, Guru, orang tua, bagaimana proses pembentukan karakter seseorang dari tahap pikiran hingga karakter ini. Nah, saya rindu untuk kita semua bisa membaca dua ayat yang luar biasa ini mengenai orang muda. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa sekali. Jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sekarang pilihan di tangan kalian. Apakah kalian ingin menjadi anak yang baik? Apakah kalian ingin menjadi anak siswa yang baik? Atau di satu sisi, apakah kalian senang menjadi anak yang buruk, menjadi anak yang nakal, menjadi siswa yang buruk? Itu pilihan tergantung di kalian sendiri. Tetapi saya dan semua Bapak Ibu Guru akan sangat bersukacita, akan sangat berbahagia ketika kalian menjadi anak yang baik, siswa yang baik, memiliki karakter, sifat, watak, perangai yang baik, memiliki karir yang baik, memiliki kehidupan yang baik. Kami akan sangat bersukacita anak-anak, karena pada hakikatnya ketika kalian di sekolah, kalian adalah juga anak-anak kami. Tapi di satu sisi, ketika kalian memilih pilihan yang kedua, menjadi anak yang buruk, menjadi siswa yang nakal, menjadi siswa yang malas-malasan, menjadi anak yang berani pada orang tua, menjadi anak pemalas, anak yang kecanduan main game online, kami akan sangat bersedih hati. Itu tetapi pilihan di tangan kalian. Tetapi kami rindu kalian berubah. Kalau sekarang kalian belum masuk 3 kategori dari anak yang baik itu, kalian belum memenuhi satu pun dari 3 parameter sifat yang baik itu, sekarang waktunya untuk berubah. Jangan tunda-tunda. Kalau yang dulunya sering tidur malam, sekarang mulai tidur lebih kasih. Kalau dulunya ya selalu bangun siang telat, sekarang mulai berubah selalu bangun pagi. Kalau dulunya tidak pernah
membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, sekarang mulai membantu yang kecil-kecil dulu, dari nyapu, ngepel, cuci piring. Kalau dulu nilainya selalu pas-pasan, sekarang nilainya menjadi salah satu yang terbaik. Kalian harus mau bertobat, anak-anak. Dan sebagai penutup ya dari firman Tuhan ini, saya rindu untuk sedikit bersaksi mengenai perjalanan hidup kita. Ya, sekali lagi, mungkin banyak dari kalian yang mengenal Mr. Don sebagai katakan seorang guru yang notabene kalau dilihat ya, dulunya mesti kalian pikir Mr. Don dulunya pasti anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua, anak yang pandai, anak yang tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Itu salah, anak-anak. Saya juga sama seperti kalian. Saya juga anak yang tidak baik-baik amat, tidak rajin-rajin amat, ya, tidak suka membantu orang tua dan sebagainya. Tetapi di satu titik saya rindu untuk bertobat. Dan yang saya mau ceritakan dalam hal ini adalah dosa saya atau perilaku buruk saya tentang mencontek. Loh, Mr. Don ternyata senang mencontek ya? Iya, saya akui. Dulu saya ketika sejak SMP dan SMA, saya termasuk anak yang kecanduan mencontek. Meskipun saya bersekolah di sekolah yang favorit, meskipun saya dulunya juga memiliki nilai peringkat yang cukup baik. Sejak SMP, saya sudah mulai mencontek, itu berlanjut hingga SMA, dan meskipun mungkin saya mendengar firman Tuhan dari pendeta, mendengarkan renungan dari Bapak Ibu Guru, himbauan dari teman-teman atau orang tua, tetapi memang kebiasaan mencontek saya itu masih terus saya lanjutkan, meskipun mungkin tidak terlalu sering. Tetapi ada satu peristiwa yang membuat saya berubah, yaitu ketika ada seorang teman saya yang memang anak pendeta besar dan sekarang juga jadi pendeta hamba Tuhan yang luar biasa yang mengembalakan satu gereja yang besar. Ya, beliau memberikan nasihat kepada saya. Nah, uniknya nasihat yang diberikan ini bukan nasihat mengenai tentang kerohanian. Dia katakan, saya juga curhat kan, "Hey Joe, ini gimana caranya saya bisa menghentikan kebiasaan mencontek saya? Saya pengen berhenti tapi kok nggak bisa." Yang dia katakan, yang namanya Jonathan, yang dia katakan ini adalah bukan Doni, kamu harus takut akan Tuhan. Kamu tahu ini dosa, kamu harus bertobat. Jadi dia tidak menyinggung aspek kerohanian, aspek keagamaan. Kadang-kadang kalau kita dikuliahi tentang agama malah kita itu nantilah. Ya katakan mungkin sebagian besar orang mengatakan dianggap nanti kamu kena api neraka. Nah, masih nantilah. Tetapi yang dikatakan ini cukup menarik saya. Dia katakan bahwa kalau aku jadi kamu, Don, nah Jonathan ini bilang seperti itu. Saya tidak mencontek bukan karena memang saya takut akan Tuhan. Saya takut akan dosa. Tetapi lebih karena ketika saya mencontek, ketika kamu mencontek, maka sebenarnya hasil yang kamu dapatkan itu bukan hasil yang murni. Itu berarti kamu membohongi dirimu sendiri. Nah, kata-kata ini masuk ke pikiran saya itu anak-anak, Bapak Ibu. Seperti makslup, seperti itu. Maknyes, menyadarkan saya. Benar juga ya. Kalau saya mencontek berarti apa yang saya dapat saya raih ini bukan hasil saya sendiri. Ini saya hasil menipu. Saya tidak mau jadi penipu. Ini saya berarti tidak hanya membohongi orang lain, tidak hanya membohongi Tuhan, tetapi membohongi diri saya sendiri. Nah, sejak itu anak-anak, saya bertobat, berubah tidak mencontek lagi. Nah, kesaksian kecil ini saya harapkan anak-anak bisa mempelajari, bisa terinspirasi. Ayo kita berubah. Kapan lagi kita berubah? Kapan lagi kita mau bertobat? Kalau tidak kita mulai sekarang. Belum tentu kita, besok saja aku mau bertobat. Semester depan aku mau bertobat. Tahun depan kalau udah kelas 9 aku bertobat. Kalau udah kelas 6 aku bertobat. Jangan seperti itu, ya. Kita tidak pernah tahu kesempatan yang diberikan Tuhan itu apakah selama itu atau malah kadang-kadang kesempatan itu akan pendek dan tidak ada lagi kesempatan. Selagi ada kesempatan, sekali ada waktu, bertobatlah anak-anak. Apalagi sekarang ini, bagi anak-anak SD dan SMP. Ya, bulan Juni tinggal di depan mata. Kalau sudah Juni nanti, dan ketika nanti nilai dikumpulkan, tugas dikumpulkan, dan kami dapati bahwa anak-anak nilainya masih jelek-jelek, nilai tugasnya tidak ada karena tidak ada yang dikumpulkan, ya maka pita kausian sudah tertutup. Mau bagaimanapun, mau kalian donatur, mau kalian yayasan, mau kalian
gulung komeng istilahnya. Kalau nilainya itu memang sudah terpatri jelek, tidak memenuhi standar, kalau tugasnya itu sudah direkap dan sudah dimasukkan nilai, dah nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa lagi. Oleh karena itu sebelum terlambat, yuk sekali lagi saya ajak, mulai detik ini, mulai hari ini, yuk kita berubah menjadi anak yang luar biasa. Kita berubah jadi siswa yang baik. Dan saya percaya saya bisa. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu guru kalian, orang tua kalian, bahkan Tuhan menanyai kalian satu persatu, maukah kalian menjadi anak yang baik? Maukah kamu menjadi siswa yang baik? Maka saya rindu semua jawabannya, ya Tuhan, ya Bapak, ya Ibu, saya mau. Saya mau jadi anak yang baik. Saya mau jadi siswa yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, dan amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang kiranya dapat memotivasi dan menginspirasi khususnya bagi anak-anak IPS dari TK, SD, SMP untuk menjadi anak-anak yang baik, siswa-siswa yang baik, anak-anak siswa-siswa yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, sekarang kita masuk ke sesi doa penutup sekaligus doa syafaat. Dan sekali lagi, Mr. Don akan membawakan doa ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat dan memberkati. Selamat Sabat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, yang boleh menjadi motivasi, inspirasi, dan renungan refleksi kami Tuhan. Dan kami rindu melalui firman ini, boleh anak-anak berubah menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Menjadi siswa yang baik, patuh pada guru dan orang tua, dan boleh berprestasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat segenap program-program sekolah-Mu Tuhan. Berkati di dalam keuangannya, berkati di dalam pelaksanaan pembelajaran online-nya, berkati juga Tuhan di dalam pembangunannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam PPTB nantinya Tuhan, agar boleh Tuhan banyak jiwa-jiwa yang bergabung di sekolah ini, sehingga kami boleh mendidik mereka untuk boleh mengenal Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan buat segenap anggota dari YPAS yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati orang tua atau Bapak Ibu guru yang saat ini mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Sehingga melalui peristiwa ini, boleh Tuhan, iman dan percaya kami semua boleh semakin didekatkan pada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu. Tuhan berkati gereja-gereja kami Tuhan di tengah pandemi ini. Boleh Tuhan untuk tetap menyiarkan kabar baik, kabar penghiburan bagi kami Tuhan, untuk boleh menguatkan dan memotivasi kami. Kami juga berdoa Tuhan buat segenap pemerintah kami. Berkati Tuhan Presiden Jokowi dan segenap jajaran dari tingkat atas hingga yang di bawah. Untuk boleh Tuhan melayani kami rakyatnya dengan sebaik mungkin. Untuk boleh Tuhan merancang kebijakan dan pelaksanaannya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat banyak. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh halau pandemi ini. Tuhan boleh segera hilangkan pandemi ini Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Berkati juga Tuhan kami Tuhan, lindungi selalu kami dari COVID-19. Dan biarlah Tuhan kami boleh melakukan akses kami dengan baik meskipun di tengah segala keterbatasan yang ada. Berkati juga Tuhan orang di luar sana Tuhan yang saat ini sedang terjangkit. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Dan kami rindu mereka juga disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami juga serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan menguduskan hari ini Tuhan. Sehingga boleh Tuhan kami menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama satu nama yang ajaib Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak, demikianlah renungan PGM kita kali ini. Puji Tuhan sudah berlangsung dengan baik. Dan sebagai pengumuman terakhir, anak-anak dan juga Bapak Ibu orang tua, kita akan kembali bertemu hari Senin di dalam pembelajaran online. Dan karena hari Senin sudah masuk tanggal 1 Februari, maka untuk orang tua kami mohon bantuannya untuk boleh membayar dengan mengangsur atau melunasi segenap kekurangan keuangan yang ada, sehingga bisa membantu operasional dari sekolah. Dan untuk anak-anak dan juga orang tua semua, sekali lagi mari kita taati protokol kesehatan, jaga kondisi, selalu berdoa, percaya pada Tuhan,
jaga dari sakit penyakit, memiliki pola hidup sehat, dan selalu semangat. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless you every day and today. Amin.